hadiah-hadiahnya itu Iya. tambah lama bukan tambah naik. Tambah kecil. Sudah tetap aja malah juga menurun. Ya elah. Jadi misalnya juara 1 ya kalau di Balikpapan dulu. Sebut aja event apa tuh? Nggak apa, sini mah bebas. Aku lupa eventnya. Event rokok kan ada tuh biasanya Ya, rokok-rokok ngadain. Rokok, benar. Nah itu 1.500.000 juara 1. Juara satunya bagi 5. Sampai tahun ini pun masih segitu-segitu aja gitu loh, nggak naik-naik. Jadi kayaknya kurang maju gitu loh musik di Ya Balikpapan. benar, saya sepakat. Kurang dihargain. Malah kota lain itu bisa menghargai. Bisa lebih besar ya. Benar. Makanya jangan heran ketika seniman atau musisi di sini lebih berambisi untuk tampil di daerah-daerah lain ya, karena hadiahnya lebih besar. Iya. Rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu, melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Iva ya. Aduh. Kalau saya itu bintang tamu cewek itu rasanya pengen sudah dosa. Pengen lama aja gitu ya. Ya, sebelah saya biasanya manggil tuh Mbak Iva ya. Nama aslinya siapa sih, Mbak? Iva Yulia Munawarah. Iva Yulia Munawara. Yes. IYM ya, Iva I apa J? Iva Yulia. Y. Usia berapa, Eva? Usia 32 tahun. Oh, beda tipis kita ya. Beda setahunan. Wais, datang minuman kita. Nah, sebelum kita ke Wates. Thai tea ini, Bro ya? Woi, ada lukisannya juga. Ya, Iva Yulia Munawaroh. Usia 32 tahun. Fa, aktivitas saat ini apa, Fa? Aktivitas saat ini selain sibuk jadi dosen juga saya. Oh, dosen? Dosen di mana? Di Samarinda. Universitas? STIH Awangwong. STI? STIH Awangwong. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Oh, kamu dosen? Iya. Oh, wih, mantap ya. Saya kenal terakhir dia masih mahasiswa. Oh, dosen ya, Pak ya? Iya. Oke, terus selain itu bermusik masih bermusik ya. terus juga terjun ke dunia politik. Iya, saya terakhir lihat dia mencalonkan kemarin. Nah, berkaitan dengan musik, Pak. Kemarin kita ngundang kawanmu tuh, si Elvin ya. Kebetulan teman saya juga. Jadi terbayang. terlalu banyak goyang itu memang. Vin, ini udah datang orangnya, Vin. Jadi mungkin teman-teman khususnya yang bagi pecinta musik ya di Balikpapan, era berapaan sih itu ya? Era 2013-an ya. 2010-an lah. Ya. 2010-an mungkin sudah pada kenal Iva ya di Balikpapan. Yang paling saya hafal bandnya sih AJB, Pak ya. Itu yang paling lama ya? Ada lagi? Sebelumnya ada namanya Xenia. Iya. Kayak nama mobil, Pak. Iya benar. Ada yang bilang nama mobil minyak goreng. Oh iya, Sania. Iya, ya Sania AJB ya. Nah, yang sudah pernah lihat pasti tahu lah, ini juara terus nih kalau dia nampil nih. Kostumnya mantap, ada yang Dracula tuh saya lihat. Nah, dan biasanya di dunia anak band saingan berat biasanya dia. Waduh. Gitu ya, Pak ya. Pak, sebelum kita jauh kita bahas kenapa sih kamu mau turun jadi anak band gitu? Pernah kepikiran apa sih atau suka? Dari usia berapa tuh? Kalau anak band tuh dari kelas 3 SMA. Kebetulan di sekolahan pada ada ngadain acara band gitu kan. Jadi audisi ikut-ikut aja iseng-iseng ya.
Alhamdulillah sih waktu itu masih baru udah dapet juara 3. Oh. Terus ya udah dikembangkan, terus orang tua juga mendukung, keluarga mendukung, dibuatkan studio band. Oke, thank you. Dibuatkan studio band, terus itu ikut audisi lagi. Kemudian ada juga band dari Samarinda ngajakin, Hah? karena vokalisnya kebetulan lagi ada urusan, jadi saya Urusan. gantikan. Dan itu kami dikirim ke Jakarta. Oh. Sempat duet bareng sama Jirox di Indosiar. Ada itu di Indosiar. Ada di YouTube tuh. Di Indosiar. Iya. Kamu? Iya, di YouTube ada sudah itu. Nama bandnya Kaliawat, saya bantuin band di Samarinda waktu itu. Itu kamu sama Iman sama Iya. Jirox? Jirox. Oke. Nah, SMA mana sih kamu? SMA 6. Di Balikpapan? Iya. Oh, SMA 6, anak-anak kilo nih. Iya. Bukan kilo 3 berapa kilo 4 ya itu. 4. Oh, sempet sama itu pertama kali kamu duet sama artis. Iya. Maksudnya sama band-band nasional lah. Gitu ya? Kalau habis itu setelah itu di Balikpapan juga ada jadi opening artis gitu aja. Iya Tapi sih. kalau duet bareng itu pertama kali di Indosiar itu di Jakarta. Berarti memang pada dasarnya kamu suka nyanyi? Suka. Suka nyanyi ya dari SMA itu ya. Iya. Terus ikut festival, ikut band. Festival. Artinya berarti kamu pertama solo nyanyi gitu-gitu aja, belum sama band ya, belum ada band ya? Atau sudah langsung ada bandnya. langsung ada Iya. bandnya? Pertama kali nyanyi itu bisa gabung langsung ke band itu. di Apa nama sekolahan. bandnya pertama kali? Band sekolahan gitu, namanya Semansa aja, Bu. Semansa? SMA 6, pokoknya bawain nama Oh, SMA 6. apa ya singkatannya Semanam? Semanam. Lupa. Semanam. Apa sih namanya? Oh gitu, iya. Pokoknya dulu akustikan, baru-baru. Kemudian merambat ke festival. Wih, juara berapa sudah kah? Pak? Juara Kalau kamu bisa macam-macam. hitung piala itu berapa? Dari juara 1, 2, Macam-macam ya, tingkat Iya. lokal, nasional atau provinsi? Provinsi ada juga. Ada? Iya. Nasional ada nggak? Nasional ada juga. Pernah dikirim gitu ya, mewakili Kaltim atau Balikpapan? Pernah waktu itu, cuma kita nggak sempat ikut yang di sana karena keterbatasan dana pada waktu itu. Oh gitu, Iya. itu pribadi semua. Pribadi. Dari sini itu bawa nama kota pribadi atau seperti apa? Bawa nama kota Balikpapan. Waktu itu di apa namanya tuh? Di daerah mana? Bojonegoro ke Bojolali. Lupa. Oh ini yang selection itu ya, Iya. apa live selection Boyolali kayaknya? Iya, Bojolali. Iya ya, Heeh. oke. Itu ada di YouTube-nya saya nonton tuh. Benar. Itu kamu nggak ikut ke sana? Nggak ikut keterbatasan. Karena? Jadi keterbatasan dana. Iya ya, operasional ke sana ya. Iya. Apalagi kamu berapa personil? 5 orang kah berapa orang? Iya. Wah sayang sekali ya sebenarnya Sayang kalau nggak dibiayain sama pemerintah. Ini maksudku dari sisi seperti ini harusnya pemerintah bisa masuk. Pertama satu dia bawa nama daerah ya, nama daerah dan ini seni musik di Balikpapan juga harus dibangkitkan. Ya caranya ya tunjukkan ke daerah luar gitu loh bahwa di Balikpapan selera musiknya juga nggak ketinggalan dan bahkan jauh lebih ini ya lebih maju mungkin dari daerah-daerah lain Kayaknya gitu. banyak band-band Balikpapan juga kualitasnya juga bagus-bagus. Cuma Bagus-bagus. karena apa ya support dari kotanya sendiri kurang. Betul, kesempatannya masih kurang. Seandainya mungkin ya, seandainya dari dulu pemerintah membuka jalan untuk ayo dong teman-teman seni di Balikpapan, seni musik di Balikpapan, silakan kalian berkreativitas sebagus mungkin. Nanti ketika ada mewakili ke nasional, nanti kita akan support. Nah itu penting tuh, minimal operasional mereka tiket pulang pergi lah, ya kan? betul, ya. Minimal itu aja lah. aja. Selebihnya kan mereka bisa mungkin ya namanya anak band ya, karena saya dulu pernah jadi anak band. Namanya anak band kalau sudah pergi ke daerah lain untuk ikut festival, kami tuh biar tidur di masjid pun, biar tidur di toko jadi. Ya, benar. Jadi Pak, yang penting itu ada uang berangkat ya, misalnya naik bis kah dibiayain atau naik pesawat dibiayain. Urusan makannya udah belakangan. Makan Pak. pasti bisa. Ya? Iya. Sayang Pak ya Sayang akhirnya. banget. Nah terus Pak, yang ini mungkin teman-teman pada banyak yang nanya juga ya. Iya. AJB, kamu kan terakhir sampai sekarang masih aktif di AJB reunion ya. Masih sempat reunian kemarin. AJB apa artinya Pak? Kalau di bahasa Kalimantan tuh AJB apa ja boleh. Banjir ja.
Banjir jua. Tapi kalau kita lihat di searching tuh kan AJB akta jual beli. Iya, aku kira ini AJB mau jualan tanah atau apa ini? Akta jual beli. Nah itu kebetulan juga saya kuliah kan sekarang di jurusan kenotariatan. Dan itu AJB itu jadi kok ada AJB juga Jadi nama saya. setiap kamu itu ini nama band saya ini. Padahal bukan itu artinya, bukan akta jual beli loh. Tapi apa ja boleh. Apa? Kenapa kepikiran mau ngasih nama itu? Apa aja boleh? Peja boleh? Karena kan bingung kan tadinya cari nama apa ya? Apa aja boleh deh gitu kan. Historinya dari mana ketika kamu menemukan nama itu gitu? Jadi lagi nongkrong di kafe gitu Iya. kan. Terus tuh lagi minum-minum. Ayo kita cari nama bandnya apa ya? Heeh. Apa ya? Bingung kan dari sekian banyak band. Sudah apa aja boleh lah katanya gitu. Ya sudah AJB aja, apa aja boleh gitu kan. Siapa yang ngomong gitu? Ayo udah apa aja boleh akhirnya terbentuk tuh. Ya kita bentuk baru masih Udah apa spontan aja aja. boleh. Oh gitu ya? Iya. Itu pada saat mau nampil, mau Iya. ikut festival. Mau ikut festival tapi bingung kita daftar pakai nama band apa nih ya. Iya. Gitu kan. Akhirnya Biasanya langsung gitu ya. spontan aja sudah apa aja boleh aja Apa sudah. aja boleh. AJB disingkat. Gitu. AJB. Apa aja boleh Jer? Kan ada pejua ini. Aduh apa jual? Yang penting juaranya walai bukan masalah nama. Nyari kamu papan gini. Oh, saya pun baru tahu nih. Apa aja boleh? Oh, gara-gara itu ya. Itu saat mau nampil di Samarinda atau di sini? Itu di Balikpapan waktu Di itu Balikpapan. di KNPI. Oh, itu nama itu akhirnya didaftarkan pertama kali ya. Iya. Dan sudah personilnya siapa-siapa aja sih sebutin AJB 5 orang saat itu pertama kali. Iya, ada Nanda, Nanda sebagai basis, basis Nanda, Dodi di keyboard, Dodi keyboard, terus tuh Elvin Elvin di drummer ya. terus Arista Ramadan Iya, gitaris, gitaris. dan saya sendiri vokalis Iva. Berarti 5 ya, memang formasinya memang 5 ya. Pernah ganti personil nggak? Maksudnya rombak-rombak gitu? Pernah sih, kita ada pemain juga cadangan. Jadi misalnya ada beberapa yang nggak bisa kayak drum atau gitaris, keyboardis itu ada Ada additionalnya? additionalnya. Memang itu kemana-mana selalu dibawa atau selalu ikut untuk cadangan atau gimana? Gini siapa yang bisa aja misalnya yang pemain asli nggak bisa ya udah additional kita pakai. Oh gitu. Iya, dan kita semua kompak sih, nggak ada Kompak. rasa kecemburuan sosial karena kita selalu solid dan kita bahas rame-rame gitu. Jadi, Oke. jadi mereka sudah oke, siapa yang maju, jadi nggak ada keributan, semua itu bisa teratasi. Terus Pak, sampai sekarang teman-teman masih atau AJB ini seperti apa? Ya masih Masih. reunian juga. Cuma kalau untuk festival kita belum kepikiran karena belum ada ini kan Iya. sejak corona covid ini kan Tapi belum. masa mau ikut kan lu sudah kelas tinggi, kasihan adik-adik nih. Iya, cuma di luar kota kadang tantangan loh buat Oh iya kita, sih, kan. kalau di luar kota nggak Iya, masalah. kita maunya serang di luar kota. Iya sih. Iya. Iya. Nah, sampai sekarang personilnya masih di Balikpapan semua atau sudah ada yang beraktivitas di lain? Masih di Balikpapan semua. Masih di Balikpapan Ya, cuma semua. ada satu yang di Jakarta, gitaris. Aris ya, Arista ya. Arista Ramadan. Tapi komunikasi masih ya. Masih. Nah, Pak, terus juga kan kalian kalau nampil tuh kostumnya kan kadang unik-unik ya. Ada ya serasi lah, seragam, kayak pangeran, kayak Dracula, hantu-hantu. Itu dari mana? Maksudnya kamu buat sendiri memang atau pesan atau idenya atau gimana sih itu? Tadinya itu kita meetingin sih sama teman-teman. Bagusnya apa kalau mau ini audisi yang ini? Oh pakai ini aja setelan yang formal kayak jas gitu mintanya. Tapi yang kesannya anak band. Oke. Ya jadi sudah ini langsung pesan ke desainnya gitu. Oh. Baru saya ini kostumnya apa nih temanya? Oh ini aja Dracula. Ya udah pada mau yakin nih, ada juga yang nggak mau kan, tapi setelah dicoba keren bagus mau mereka pakai gitu. Oke gitu. Yang berarti kesepakatan bersama juga ya. Bersama. Iya, keren. Dan mereka ini juaranya luar biasa. Pasti juara 1 sih kalau mereka turun nih. Kadang di Samarinda juga, bahkan festival Sekalimantan ya, pernah ya kamu menjuarai ya. Sekalimantan itu pernah di mana? Daerah mana itu Pak? Yang Sekalimantan?
Di Kalimantan itu Di di Bontang, Bontang ya? sama Samarinda. Oh, yang di Bontang ini kamu duet, bukan duet sih ya, drummernya si Indonesia Baru itu ya? Iya. Iya. Ewin. Wah, mantep itu si Ewin tuh. Wah, Iya. keren. Ewin drummer. Ewin Biasanya drummer. di Muara Badak. Itu sering kita pinjam juga kalau drummer pun nggak bisa gitu. Si Oh, Alvin gitu ya? nggak bisa, iya. Iya sih. Alpin lu sibuk terus lu, Pin. Alpin nih terbayang memang. Lalu banyak goyang Alvin. Nah iya, akhirnya gitu. Nah, Pak, hingga akhirnya kamu bisa sukses ya katakan ya. Udah banyak macam juara, piala, udah macam-macam penghargaan dan bahkan kamu pernah dapat vokalis apa kayak terbaik gitu atau itu ya? Iya. Yang beberapa kali itu ya. Nah, Pak, kamu sejauh ini pernah duet sama siapa aja? Artis misalnya, selain yang Jirok tadi, atau siapa? Siapa ya? Itu kalau untuk duet sih belum. Kalau duet kemarin sama Ivan Seventeen juga pernah di ulang tahun Balikpapan. Oh, sama Seventeen. Iya di Dom. Oh. Tapi nggak bawa band. Seventeen ini yang formasi belum meninggal anunya? Iya. Personilnya? Belum meninggal. Cuma waktu itu kebetulan Kak Ivannya aja yang datang di Dom. Oh, oh iya, yang baju batik dia itu ya? Iya. Nah. Pas hari ulang tahun Balikpapan, jadi kebetulan vokalis-vokalis ini dimintalah untuk berkolaborasi dengan Ivan Seventeen. Mantap. Dan langganan loh ini dia kalau ada band di Balikpapan mau konser gitu ya, biasanya kan band-band lokal yang juara-juara ini ya. Iya. Opening ceremony gitu. Band openingnya dia. Nah, terus Pak, AJB apa sih kendalanya kalian selama membentuk band atau dalam dunia musik ini, kendalanya apa? Dengar-dengar kan kalian sudah punya satu single ya? Satu atau berapa single? Baru satu single sih. Itu ya, yang apa judulnya? Jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara. Waluh berarti nih, dalam kurung waluh. Jangan banyak bicara, dalam kurung waluh. Apa itu lalu? Waluh, dia belum tahu kayak waluh. Bilang orang banjir, apa aja? Waluh. Waluh itu apa ya? Kalau bahasa Banjarnya waluh itu labu. Cuman kalau biasa di kita ngobrol, diwaluhi kam, dilabui kam, maksudnya di kayak dibodok-bodokin gitu. Nah iya. Bunguli. Iya, dibunguli. Apa? Iya, suka bungulin orang. Benar. Iya, jadi waluh, bungul gitu. Walu-walu aja kamu. Nah. Iya. Apa kendalanya biasanya dalam bermusik itu apa sih? Kendalanya ya di masalah kalau misalnya latihan ada yang nggak bisa, diundur lagi, sudah mau deket nih sama acara. Belum ada latihan sama sekali. Pernah juga kita pas sudah mau acara nggak pakai latihan. Jadi langsung. Tapi terus? untung aja pasti ada miss di situ. Cuma nggak nampak. Kita pintar-pintar aja. Konsepnya pakai konsep apa? Kamu kan udah latihan nih, kan harus biasanya kan apa sih sebelum cek ini? Paling gini, konsepnya pakai lagu yang ini, judulnya ini kita yang pernah bawain di ini. Di daerah ini Ya. atau di festival sebelumnya Ya, kita betul. bawain aja sudah yang sama. Bawain lagunya, maaf ya sebetulnya. Ini apa? Bawain lagunya Kotak Beraksi versi yang di KNPI waktu Iya. itu lah, mesti kayak gitu. Oke jalan, dengerin aja di HP. Oh gini, oke. Begitu ya? Iya. Cukup dengerin gini. Iya. Oh ini sudah yang tahu ini, ketukannya. Wih. Cuma yang Mantap. paling pusing pemain edisional. Kalau misalnya, aduh yang itu aransemennya itu kan bukan dia yang Bukan bikin, dia yang bawa saat itu ya? Iya, Nah. bukan dia yang garap. Jadi didengerin lagi di HP. Akhirnya bisa Itu langsung di pas. HP aja. Iya, ketika dia dengerin di HP pas hari hanya dia tampil langsung tuh jalan. Langsung. Nggak pakai apa sih namanya kalau GR dulu apa sih namanya sebelum kita ya tes dulu latihan Iya, di nggak studio pakai. gitu. Nggak pakai karena Nggak waktunya pakai. udah mepet kan. Kebetulan juga kita mainnya di luar kota pada saat itu. Mepet nggak pakai latihan dan pernah juara begitu. Juara 1 loh. Anjay. Serius juara 1 Juara malah. 1. Kok bisa? Ya itu kita juga bingung. Makanya akhirnya langsung semua mensupport kan keluarga. Sudah jadi setiap kemana disupport sama keluarga. Tapi kalau masih di kota-kota Kalimantan aja disupport, cuma kalau udah pergi pulau, luar pulau kita keterbatasan itu tadi. Oke, oh gitu. Banyak. Hebat loh, Pak. Nggak ada latihan dengerin apa. Oh gini aja. Aja tahu sudah juara. Iya.
Iya. Kendalanya di situ sebenarnya latihannya itu kan. Oke. Nah, Itu apa lagi ya? nah, terus Pak, biasanya nih anak-anak muda kita kan sampai saat ini kan, kalau dulu zaman-zamanmu kayaknya banyak banget ya event-event lomba-lomba di sana sini ya. Banyak. Sekarang kayaknya agak kurang ya. Sekarang kurang di Balikpapan. Terus itu juga saya mau kritik nih ya. Kalau hadiah-hadiahnya itu Iya iya, tambah lama bukan tambah naik. tambah kecil. Sudah tetap aja malah juga menurun. Ya elah. Jadi misalnya juara 1 ya kalau di Balikpapan dulu. Sebut aja event apa tuh? Nggak apa, sini mah bebas. Aku lupa eventnya apa. Event rokok kan ada tuh biasanya Ya, rokok-rokok salah satu ngadain. rokok, benar. Nah itu 1.500.000 juara 1. Juara satunya bagi 5. Sampai tahun ini pun masih segitu-segitu aja gitu loh, nggak naik-naik. Jadi kayaknya kurang maju gitu loh musik di Ya Balikpapan. benar, saya sepakat. Kurang dihargain. Kurang dihargai. Malah kota lain itu bisa menghargai. Bisa lebih musik besar ya. Benar. Makanya jangan heran ketika seniman atau musisi di sini lebih berambisi untuk tampil di daerah-daerah lain ya, karena hadiahnya lebih besar. Iya. Kita nggak usah munafik lah, uang itu kita butuh lah. Iya. Karena untuk operasional kan, Betul. untuk kemajuan tim juga. Kecil banget Pak ya, paling kecil kan pernah dapat berapa? Juara 1? Ini 1.500.000 itu yang paling besar, terus yang kecil itu 500.000. 500. Dan itu nggak kembali modal karena kita latihan, anak-anak sudah pakai bensin, belum kita bikin Iya. kostum, Iya ya. belum pada saat itu kita masih nyewa studio band, Iya. belum senar gitar 35.000 terus, sejam. ya kan? Iya. Senar gitar berapa sudah itu nggak kembali modal. Ya ampun, juara 1 aja 500.000 ya. Iya. Tapi kalau di kota lain 15 juta juara 1. Gila, jauhnya Iya, 15. Bontang Samarinda tuh luar biasa. dia. Samarinda berapa? Kita bandingin deh. Balikpapan kan tadi 1,5 juta. Samarinda berapa? 15 juta Di tahun yang sama maksudku. di tahun yang sama. 1,5 juta. Iya. Sama. Hello, itu event siapa yang 1,5 juta? Maksudnya pemerintah kah swasta? Waktu itu kalau yang di 1,5 juta itu event-event rokok gitu ya. Berarti swasta ya, di luar dari pemerintahan. Kalau di Samarinda 15 juta? 15 juta sama swasta juga. Swasta juga. Ya elah, ya apa gitu loh, maksudku itu kan sama saja tidak menghargai ya musisi. Bukan tidak menghargai sih. Ya paling tidak hadiah itu kan salah satu motivasi buat Iya. teman-teman yang tampil. Ya kita kan selain mau unjuk skill, terus ngasah mental gitu ya. Ya Kalau juga jelas. hadiahnya besar kan pasti wah banyak nih anak-anak sekolah juga berlomba-lomba kan. Betul. Jadi generasi baru-baru ini para musisi jadi terasah kalau saya ini didukung banget sama kotanya. Iya tuh. Hadiahnya besar, sering ngadain event. Kalau 1,5 juta hadiahnya, ya saya menilainya wajar kalau saat ini memang nggak ada teman-teman yang sudah minat ke sana. Iya. Ya wajar karena hadiahnya segitu bos. Benar. Mending mereka main TikTok, jelas. Iya. Viral, Seperti YouTubers dapat ya. duit, endorse. Benar. Aduh, Tarik semongko. Ini tinggal aku. Ya elah. Ya tolonglah mungkin teman-teman. Memang saat ini di tengah pandemi ya. Paling tidak apa ya? Aku minum ya. Iya minum Pak. Mau saya suapin nggak ya? Ya paling tidak hargai musisi itu bisa lewat macam-macam. Bisa lewat apresiasi. Salah satunya ya naikin lah duit. Hadiahnya. Iya hadiahnya itu. Benar. Iya, masa dari 2000 anggap 2011 ya kamu aktif sih ya. Dan juga sekarang kan studio band di Balikpapan kan coba lihat. Udah nggak ada loh bro. Bukan udah nggak ada. Dulu ya saya dulu Nggak terurus, mungkin ada tapi nggak betul terurus. betul. Ini ya saya sebutin ya. Dulu banyak banget studio band karena zaman belum ada TikTok dan Android menyerang saat itu ya kan. Betul. Dulu studio band tuh rame penuh bro. Saya bahkan masih ingat harganya 30.000 itu 1 jam. Nah, Ya kan? ada 25.000 juga ada. Ada SNA, ada Habit, ada saya lupa tuh. KMB. Iya, yang di Senayan tuh apa sih Iya, namanya? Kan KMB. Ya KMB ya. Baru sama yang di Gunung Malang ada juga tuh. Benar. 99 kan apa tuh lupa namanya. Banyak banget loh bro studio-studio band saat itu. Cuman sampai saat ini saya nggak tahu malah kayaknya nggak. Mungkin yang di Senayan tuh masih ada, masih aktif.
Cuman nggak kan sebagus sudah, pertama kali iya juga. sudah nggak keurus lah, maksudnya bukan nggak Alat-alatnya keurus, udah pada usang lah. kurang Perawatan. mendukung ketika untuk mau meningkatkan skill gitu. Benar. Ya cobalah teman-teman, khususnya pemerintah fasilitasi musisi ini lewat berbagai macam gitu loh. Ya wajar kalau generasi saat ini lebih sukanya main TikTok. Iya. Ya wajar, YouTubers. iya kan? Gitu ya. Ya mereka mau menyalurkan aspirasinya seperti apa, menyalurkan potensi bakatnya seperti apa kalau wadah-wadahnya seperti ini juga tidak ada gitu. Nah, Pak, itu ya keluhan yang ya saya juga ngerasain sih kalau memang hadiahnya kecil banget kayak gitu. Nggak balance sama pengeluaran yang kamu keluarkan buat kostum udah berapa tuh, ya kan? Belum kalau misalnya 1.500.000 itu dibagi rata. Dibagi rata. Pasti dibagi rata nggak pernah dipotong. Dapatnya 300. Iya. Ya elah beli kuota udah habis tuh. Sungguh keterpuruk Lamunan. Mau dipeteng aja tuh yang gelar yang kasih hadiahnya segitu. Itu sudah. Aduh, parah. Nah, Pak, lalu dunia musisi sudah ya, udah kamu lalui makan asam garam kalau saya bilang. Ya. Sekarang saya lihat kan kamu kemarin sempat bahkan sampai sekarang ya terjun di politik ya. Oh ya. Terjun di politik, ikut Partai Demokrat saat itu ya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih di Demokrat partai ya. itu. Demokrat. Dan caleg kan? Ya waktu itu nyalek, cuma apa namanya, kan saya dipanggil untuk memenuhi 30% Oke ya. wanita kan? Iya wanita. Iya, saat jadi itu. saya masuk, diajakin, kebetulan ditawarin. Ditawarkan ya masuk ke Partai Demokrat. Iseng-isengnya ya udahlah. Iya, nambah pengalaman lah. Benar. Tidak ada yang memalukan apapun itu ya kita Karena masih jalani. muda kan. Kenapa sih kita nggak banyak belajar hal-hal lain? Betul. Walaupun sebenarnya saya nggak suka di dunia politik. Saya sukanya di dunia musik malah. Nah. Cuma yang namanya kita masih muda, kenapa nggak kita mencoba untuk belajar gitu loh? Tapi bagus Pak ketika kamu misalnya nih alhamdulillah jadi gitu kemarin kan. Jadi ya aspirasi teman-teman musisi bisa kamu tampung dan kamu realisasikan kan. Begitu. Kan ada tuh yang ngakunya wakil rakyat mantan musisi. Itu dong. Panses. Semongko, kini tinggal kamu sendiri. Nah, apa sih Pak? Kenapa mau terjun gitu? Kalau apa memang karena iseng, Karena terpaksa? saya memandang ini ketuanya kan masih muda, udah bisa jadi sesosok Gafur ya? bupati gitu Oh, kan. iya. Ya, Itu Gafur acungan Masud. jempol buat anak-anak muda kaum milenial. Nah, ada studionya lagi. Ada studionya. Studio ada rekamannya ya kan? Iya. Nah, nanti kesini lah Pak Gafur. Oh, tapi di Penajam ya. Bisa. Bisa ya? Oh iya rumahnya di sini kok. Dia kan cuma 1 minggu Iya. sering di stay di sini. Nanti tak panggil sini kalau beliau tidak sibuk ya. Oke, nanti kontakin aja. Oh gampang. Iya. Nanti kita WA beliau. Oke. Beliau kan suka nyamar-nyamar juga tuh jadi warga Benar. Penajam. Ya Kip ya, beliau suka menyamar Suka terus menyamar. mantau-mantau situasi pandemi di sana. Salut saya Pak, keren. Dulu dong. Sudah itu aja. Nanti kita bahas temanya yang lain Pak ya. Oke. Nah, terus caleg provinsi saat itu Pak ya. Dan mungkin belum kesempatan Pak ya, belum terpilih saat itu karena kalah suara ya. Tapi dapil Balikpapan kan? Balikpapan, Ah, tapi provinsi kan. Iya, maksudnya yang calegnya kan DPR provinsi, Iya. dapilnya Balikpapan. Benar. Gitu. Oke. Nah, Pak, kalau menurut kamu sejauh ini perkembangan musik khususnya musik ya, musik di Balikpapan seperti apa, Pak? Di mata kamu sendiri, Pak? Perkembangannya sekarang kebanyakan para musisi ini sekarang lebih banyak mengisi kafe-kafe dan acara-acara gitu aja karena nggak ada event dan tadi kurangnya dukungan dari pemerintah juga untuk para musisi Balikpapan. Jadi kebanyakan mereka lebih mengisi di kafe Iya. karena menghasilkan ya. Iya, dan juga menghasilkan kan. Oke, situ ya itu. Jadi kalau untuk anak-anak muda Pak, misalnya yang masih sekolah ya. Kalau zaman dulu kan kita sering banget tuh kalau ada pensi ya kan lomba-lomba ke sekolah-sekolah. Sekarang kayaknya saya nggak tahu
ada apa enggak? Kayaknya agak berkurang ya. Sudah berkurang Sudah sekarang. berkurang. Iya. Nah, di mata kamu seperti apa Pak untuk yang era-era saat ini, dan apa sih yang harus perlu dievaluasi gitu loh sama pemerintah kita ataupun mungkin penyelenggara gitu? Mungkin perlu ada tim khusus kali ya untuk nanganin. Tim sus ya. Kita harus bentuk pansus agar udah kayak berbicara anggota dewan. Kita harus bentuk pansus agar musisi di Balikpapan bisa mengembangkan karya-karyanya. Ya. Gitu Pak ya. Iya, gitu aja. Ya Pak, terakhir Pak, setelah ini apa yang pengen kamu lakukan ke depannya? Kedepannya sih kalau untuk musik ya, Musik misalnya. nanti mungkin setelah COVID-19 mungkin ada event di luar pulau atau luar kota. Mungkin kita akan serang di sana Ke dulu. sana. Iya. AJB, membawa Iya. AJB. Dan Aja. nanti mungkin garap lagi tambahan lagu lagi yang baru. Single baru. Iya. Oh, singlemu jangan banyak bicara. Itu rekaman di mana Pak? Ya. Rekaman di mana tuh? Dulu rekamannya di tempatnya sini, deket sini. Di Anak Steker dulu, band Steker siapa? Yang udah meninggal almarhum. di mana? Di Daerah? belakang sini. Ruko Bandar. Oh, Ruko iya. Bandar sini. Ruko Bandar sini. Lain. Dulu situ juga sempat sama di sini tempatnya band Steker dulu vokalisnya. Oh, Steker Band tahu saya. Oh, di situ rekamannya. Jangan banyak bicara. Wih, keren. Lupa saya namanya apa. Itu bagus loh buat judulnya buat anggota dewan. Jangan banyak bicara, yang penting buktikan Pak Jangan banyak bicara, janji-janjimu. penting kerjanya. Nah, jangan banyak bicara, yang penting janji-janjimu buktikan. Ya. Iva, makasih banyak Pak ya udah ada di sini Pak ya. sama-sama. Mantap nih. Ini band apa ya? Eranya dia tuh era yang luar biasa ketika band saat itu. Dimana antusiasme warga kota Balikpapan ketika ada festival band misalnya seperti di Monpera ya, sering ya di Monpera. Itu banyak loh bro penontonnya. Tapi kenapa sekarang tuh kondisinya sudah berubah gitu loh. Udah jauh drastis berubah. Ada festival kecil aja sedikit, peminat penontonnya udah ya paling pesertanya yang nonton. Pesertanya juga berkurang. Pesertanya pun berkurang gitu loh. Ya, itu harus dicari akar masalahnya di mana. Apakah karena hadiahnya yang kecil ya kan, sehingga minat pesertanya kurang, ataukah mungkin minimnya apa ya? Sosialisasi kepada teman-teman atau generasi muda bahwa seni musik itu harus diasah sejak dini, biar cara mengasahnya apa ya? Ya ikutilah festival-festival itu sebagai ajang mengasah bakat mereka gitu ya. Jangan tidak difasilitasi gitu loh. Apalagi sekarang studio band udah tadi bilang Iva udah berkurang dan bahkan ada yang tidak terurus gitu loh. Udah menjadi butiran debu lah. Wih ya, butiran debu. Ya itulah saya gini. Jadi saya menarik kesimpulan dari cerita dari Mbak Iva tadi bahwa untuk adik-adik generasi penerus kita yang mungkin punya potensi baik itu dalam bermusik seperti vokalis, mungkin bisa gitar, mungkin bisa bassis atau pianis gitu. Ya, terus asah itu, jangan malu, jangan ragu. Memang saat ini event mungkin sudah berkurang, memang saat ini hadiahnya masih kecil, tapi jangan mematahkan semangat kalian gitu loh untuk terus mengasah diri dan berkarya. Benar. Terus maju. Kalau kalian passionnya sudah cocok di situ ya lanjutkan, karena banyak kakak-kakak senior kalian yang dulunya zamannya itu masih ngos-ngosan juga akhirnya bisa menuai hasil ya. Contohnya Iva nih. Iva kan dari awalnya juga band-band lokal, terus di sekolah-sekolah ya ikut-ikut seleksi segala macam, akhirnya sampai sekarang bisa membawa AJB bahkan ke kancah nasional dan duet sama band papan atas lah saya bilang, misalnya seperti Jirox. Tapi bisa lah adik-adik yang di bawah kita nanti maju. Bisa. Yang penting jangan patah semangat. Nah, siapa tahu kamu buka lesson gitu atau ini Fa ngajarin, kasih tips apa sih supaya Boleh nanti share aja ke Instagram. Iya, dulu. apa Instagramnya? Saya lupa. Kayak Iva Balikpapan itu aja. Gabung Iva Balikpapan atau underscore Iva? Underscore Balikpapan. Iva Balikpapan tuh. Kamu laju ya kalau cewek ya. Iva, ada nggak nemu Iva Balikpapan? Oh ya, Iva Balikpapan, langsung
follow, terus yang mau sharing masalah musik seperti apa gitu kan. Nanti kita lihat VT penampilannya nanti di setelah yang ini. Nanti kita gabungin videonya. Ya. Oke, pemirsa, makasih banyak udah nonton semua, selengkapnya sampai habis. Tetap semangat terus, adik-adik kita jangan menyerah, khususnya musisi-musisi di Balikpapan. Kondisi apapun itu tetap dihadapi, jangan berhenti bermusik, karena musik itu kalau menurut saya cara menyampaikan sebuah rasa ya, sebuah pesan, baik itu kritikan maupun apa yang kamu pendam di dalam hati gitu loh, itu bisa menyampaikan lewat musik. Bahkan dakwah pun bisa disampaikan dengan bermusik ya. Benar. Baik genrenya dangdut, genrenya rock, pop, metal, apapun itu ajang penyampaian rasa. Jadi kalau dalam menyampaikan aspirasi itu kan ada berbagai macam tuh. Ada yang melakukan aksi ya, aksi unjuk rasa, teman-teman mahasiswa gitu kan. Ada juga yang melakukannya dengan stand up comedy gitu ya, teman-teman stand up. Ada yang juga melakukannya dengan bermusik. Nah itu, jadi penyampaian aspirasi juga bisa lewat musik. Jadi untuk semua musisi yang ada di Balikpapan bahkan di Indonesia tetap terus menggeluti dan ya mengembangkan karya-karyanya, potensinya, karena kalau bukan kalian siapa lagi yang akan melanjutkan generasi selanjutnya itu. Oke. Makasih Iva udah datang ke sini. Nanti kita ngobrol lagi ya, bahas-bahas yang lainnya. Di Balikpapan aja kan, nggak kemana-mana. Tapi Samarinda ya. Ini kan Pandemi. karena COVID pandemi, Ya. jadi saya nggak pergi keluar dulu. Nanti kalau sudah selesai saya ke Malang juga, kan masih lanjut kuliah. Ke Malang S2-nya. Ke Malang tuh apa? Sudah pernah ambil S2 tapi ambil lagi beda jurusan. Kenotariatan tadi kan? Kamu ngambil lagi? Ambil lagi. Wih, hebat juga. Kamu mau jadi apa, Pak? Banyak banget mau diambil. Pengennya mau jadi notaris habis ini. Habis ini notaris? Notaris tanah atau apa notaris? Iya, Tanah. Tanah. Saya bisa ngurus tanah dong. Jadi AJB memang. Oh, jadi AJB dong. Ya, Pak, makasih banyak Pak ya. Oke teman-teman semua, jangan lupa juga kalau mau nongkrong, ngopi yang santuy, yang nyaman, yang enak, itu ada di Kopi Mangala. Kopi Mangala ini tuh banyak. Jangan lupa menu. ke Kopi Mangala di dekat Taman Bekapa ya, di Ya, Kaliasan. di gedung parkir. Itu tempatnya nyaman, Bro. Enak kamu buat diskusi, ajak aja temanmu, pacarmu, selingkuhanmu, TTM-mu, ajak semua bersamaan, bawa orang tuanya ketemu terus ngomong apa yang kalian mau. Berkelahi dong ya. Nyanyi satu lagu Mbak. Ya, nyanyi satu lah. Jangan satu lagu, dikit aja lah. Di partnya aja, misalnya apa yang singlemu? Tinggal boleh. Boleh, jangan banyak bicara. Nanti kita video klip atau segala macamnya nanti kita tampilkan. Oke. Hati-hati bila dalam berbicara, bicara sebaiknya yang perlu saja. Kalau tidak mau dapat masalah, bicara sedikit saja, tak masalah. Saja ya? Iya. Asik ya. Saya jadi Oke, makasih banyak Pak ya udah ngeluarin suara emasnya. Makasih banyak semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.